Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Faisal Akbar dari Fakultas Teknik, prodinya Teknik Elektro. NIM saya yaitu 2510011. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu membangun literasi digital untuk mencegah hoax seperti itu. Nah, langsung ke pembahasannya saja. Yang pertama, apa itu hoax? Hoax itu adalah informasi palsu atau berita bohong atau cerita yang tidak sesuai kenyataan yang sengaja dibuat untuk menipu atau mempengaruhi cara berpikir orang lain. Hoax biasanya disebabkan melalui media sosial, pesan berantai, website tidak terpercaya, dan bahkan percakapan sehari-hari. Tujuan hoax bisa bermacam-macam, mulai dari iseng, ingin terkenal, mencari keuntungan, sampai ingin memprovokasi masyarakat. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya ciri-ciri dari sebuah hoax. Yang pertama, itu adalah judulnya sangat provokatif atau bombastis. Yang dimana judul ini dibuat untuk menarik emosi sesuai pembaca agar cepat percaya. Yang kedua, tidak memiliki sumber yang jelas. Maksudnya itu tidak menyebutkan berita, itu tidak menyebutkan asal informasi atau lembaga resmi yang dijadikan sebagai referensi dari berita tersebut. Nah, yang ketiga, menggunakan bahasa yang mengancam atau memaksa, yang artinya seolah-olah berita itu tuh memaksa pembaca untuk segera bertindak seperti itu. Nah, yang keempat, isi beritanya tidak masuk akal atau tidak sesuai fakta. Maksudnya seperti ini, informasi di berita itu terlalu dilebih-lebihkan atau tidak logis sama sekali. Untuk yang kelima, ada gambar atau video potong. Gambar atau videonya itu dipotong, diedit, atau diambil dari konteks yang lain, yang dimana media visual itu sudah dimanipulasi atau diambil dari konteks yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang ciri-ciri kan sudah. Sekarang selanjutnya adalah dampak hoax. Dampak hoax itu ada 5. Nah, yang pertama ada menimbulkan kepanikan massal. Yang dimana masyarakat itu bisa panik karena percaya pada informasi yang belum tentu benar atau salah. Yang kedua, merusak nama baik seseorang atau lembaga, suatu lembaga, di mana orang yang terkena hoax bisa memfitnah atau difitnah atau dirugikan reputasinya dari berita tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga, itu memecah belah masyarakat. Di mana hoax bisa membuat kelompok masyarakat saling benci atau bertengkar dikarenakan berbeda berita yang didapatkan, seperti itu. Yang keempat, kerugian ekonomi bisa mempengaruhi bisnis. Hoax sendiri itu bisa mempengaruhi bisnis, harga barang, atau menipu orang secara finansial. Yang kelima, mengganggu keamanan dan ketertiban. Mengganggu di sini adalah mengganggu berita hoax bisa memicu konflik atau tindakan kriminal karena kan berita hoax tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada cara mengenali hoax. Oke. Yang pertama, ada periksa sumber beritanya. Gini, pada saat kita menerima berita atau kita harus membaca berita, kita harus pastikan berita tersebut berasal dari media atau pihak yang terpercaya. Yang kedua, baca beritanya sampai selesai. Jadi, jangan hanya membaca judulnya saja, tetapi kita harus membaca keseluruhan beritanya. Yang ketiga, cek tanggal dan konteks beritanya. Di sini maksudnya kita membaca berita, kita harus mengecek tanggal banyak hoax.
dikarenakan banyak hoax yang memakai berita lama atau dipelintir konteksnya untuk dijadikan untuk berita yang baru seperti itu. Keempat, cari pembanding dari berita yang lain. Cocokkan, maksudnya cocokkan berita yang satu dengan berita yang lain. Apakah berita itu saling kredibel atau tidak sama sekali. Nah, yang kelima, waspadai gambar atau video yang diedit pada berita. Kita harus melihat gambar yang diberikan dalam berita tersebut seperti itu. Diperiksa apakah visualnya asli atau sudah dimanipulasi. Nah, juga perhatikan gaya bahasa digunakan. Jika bahasanya emosional atau memprovokasi, biasanya mencurigakan. Itu sebenarnya hoax. Ketujuh, gunakan logika dan akal sehat. Dengan cara pertimbangkan apakah informasi pada berita tersebut masuk ke akal atau tidak sama sekali. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu cara mengenali hoax, kita ada cara langkah-langkah penanggulangan hoax. Yang pertama itu ada meningkatkan literasi digital kita, di mana kita harus mampu memahami cara kerja sebuah internet, media sosial dan informasi digital agar tidak mudah tertipu. Yang kedua, memeriksa kebenaran informasi, mengecek apakah berita tersebut itu benar atau tidak sebelum mempercayainya. Yang ketiga, tidak langsung membagikan informasi. Saat kita mendapatkan berita atau entah dari WhatsApp atau dari sosial media yang lain, kita harus menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang memang beritanya belum jelas seperti itu. Untuk yang keempat, menggunakan sumber resmi, mengambil informasi dari situs percaya. Dengan cara kita harus memperkuat berita kita untuk mengambil dari informasi yang atau sumber yang atau situs yang terpercaya atau lembaga resmi seperti itu agar kepercayaannya terjamin. Yang kelima, ketika kita menemukan hoax, kita harus melaporkan hoax tersebut ke pihak yang terkait atau pihak yang berwenang seperti Komdigi atau yang lain-lain. Untuk yang keenam, melakukan klarifikasi, di mana menanyakan langsung kebenaran informasi atau berita yang kita dapat kepada pihak yang lebih tahu tentang berita tersebut, atau kita harus terjun langsung ke TKP-nya seperti itu. Nah, untuk yang ketujuh, mengajak orang sekitar untuk berhati-hati. Mengingatkan dengan cara kita mengingatkan keluarga dan teman agar tidak mudah percaya dengan berita yang tidak jelas seperti itu. Itulah langkah-langkah penanggulangan dari hoax. Untuk selanjutnya kita ada peran masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, kita mempunyai peran masyarakat yang ada di masyarakat dulu. Ada 5. Yang pertama, kita tidak mudah percaya dengan berita yang belum jelas. Yaitu ya sudah jelas, kita ketika mendapatkan berita yang belum tahu di mana kebenaran beritanya, kita tidak mudah percaya dengan berita yang belum jelas. Itu kita harus mencari dengan kebenarannya. Seperti pada poin kedua, yaitu memeriksa kebenaran informasi. Kita harus mencari apakah berita ini benar atau tidak dengan cara mencocokkan dengan berita yang berasal dari situs yang terpercaya agar valid dengan informasi yang diberikan dalam berita tersebut. Yang ketiga, itu tidak menyebarkan informasi yang meragukan. Ketika kita mendapatkan berita yang memang belum pasti ya beritanya, kita tidak menyebarkan, kita tidak harus menyebarkan itu. Kita harus mencari, kita harus kritik, harus mencari dengan benar apa yang sebenarnya terjadi dengan atau sebenarnya terjadi dengan berita itu, atau kita harus mencari kepastian dengan berita itu, dari informasi dari berita itu. Nah, untuk 4 itu melaporkan hoax ke Kominfo.
di mana menggunakan layanan aduan untuk memerangi hoax. Yang kelima, dari masyarakat, peran masyarakat itu mengedukasi sekitar. Kita sebagai mahasiswa harus mengingatkan keluarga atau orang-orang terdekat kita untuk agar lebih berhati-hati dalam membagikan sebuah berita yang memang pada dasarnya belum jelas asalnya, seperti itu. Nah, sekarang untuk bagian peran masyarakat dari peran pemerintah dalam menanggulangi hoax. Yang pertama yaitu adalah memberikan informasi resmi dan terpercaya. Pemerintah harus menyampaikan fakta yang dapat menjadi acuan masyarakat dalam memerangi hoax. Yang kedua, melakukan edukasi literasi digital pada masyarakat awam. Mengajarkan masyarakat agar menggunakan internet secara baik, secara bijak. Kita harus memberitahu kepada orang-orang semuanya atau kepada halayak ramai untuk memberi kalau jika kita mendapatkan informasi atau berita yang belum jelas dari mana asalnya, kita harus membenarkan, kita harus mengedukasikan kalau kita harus menghindari atau kita harus memberikan edukasi kepada halayak ramai untuk memerangi hoax, seperti itu. Yang ketiga yaitu menindaklanjuti pelaku penyebaran. Ketika ada orang yang memang sengaja membuat hoax, kita harus memberikan sanksi pada pelaku penyebaran hoax tersebut karena itu sangat-sangat merugikan semua orang, tidak hanya dia sendiri, walaupun satu dunia bisa. Nah, yang keempat yaitu adalah membuat kebijakan dan regulasi, yaitu menyusun aturan untuk mencegah hoax menyebar dengan luas. Yang kelima itu bekerjasama dengan platform media, yaitu dengan cara menghapus konten hoax dan meningkatkan keamanan informasi pada berita yang sudah tersebar, seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada kesimpulan. Hoax adalah informasi palsu yang dapat menyesatkan dan membahayakan masyarakat. Penyebaran hoax sangat mudah terjadi melalui media sosial, sehingga penting bagi setiap individu untuk memiliki literasi digital yang baik. Hoax dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kepanikan, konflik sosial, merusak reputasi seseorang, hingga mengganggu keamanan dan ketertiban. Untuk mencegah dan menanggulangi hoax, masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima informasi, memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya, dan menggunakan sumber resmi. Pemerintah juga berperan penting dalam menyediakan informasi terpercaya, melakukan edukasi, serta menindak pelaku penyebar hoax. Dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, penyebaran hoax dapat dikurangi dan di lingkungan informasi yang lebih sehat dapat tercipta. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih telah mendengarkan dari pembahasan saya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.